Om Swastiastu. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar pelajaran agama Hindu kelas 5, pelajaran 1 tentang kitab suci Weda. Kita sebagai umat Hindu memiliki kitab suci yang disebut dengan Weda. Kitab suci Weda adalah sumber hukum tertulis bagi kita umat Hindu yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan upacara keagamaan dan pedoman dalam bertingkah laku yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Kata Weda berasal dari kata Vid yang artinya mengetahui, dan Weda berarti pengetahuan suci, kebenaran sejati, pengetahuan tentang ritual, kebijakan tertinggi, pengetahuan spiritual sejati tentang kebenaran abadi, ajaran suci atau kitab suci sumber ajaran agama Hindu. Menurut Maharsi Sayana, kata Weda yang berasal dari kata Vid yang berarti untuk mengetahui, dan Weda berarti kitab suci yang mengandung ajaran yang luhur untuk menuntun menuju kehidupan yang baik dan menghindarkannya dari berbagai kejahatan. Weda adalah ilmu pengetahuan suci yang maha sempurna berasal dari Ida Sang Hyang Widiwasa yang didengarkan oleh para maharesi melalui pawise atau wahyu. Karena sifat dan isinya merupakan wahyu Sang Hyang Widiwasa, sehingga Weda disebut Apauruseam. Orang yang menghayati dan mengamalkan ajaran Weda akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan secara lahir dan juga batin. Dalam agama Hindu ada 7 resi penerima wahyu dari Sang Hyang Widiwasa yang disebut dengan Saptarsi. Saptarsi tersebut terdiri dari 1. Maharesi Gritsamada, 2. Maharesi Wiswamitra, 3. Maharesi Wamadewa, 4. Maharesi Atri, 5. Maharesi Bharadwaja, 6. Maharesi Wasista, 7. Maharesi Kanwa. Ada beberapa cara para resi menerima wahyu tersebut, yaitu 1. Suara nada, yakni gema yang diterima para resi, dan gema tersebut berubah menjadi sabda atau wahyu Brahman. Kemudian wahyu tersebut disampaikan kepada para siswanya di pasraman. 2. Upanishad, yaitu pikiran para resi dikuasai oleh sabda Brahman, sehingga pikiran para resi itu berfungsi sebagai sarana yang menghubungkan Brahman dengan para siswa tersebut. 3. Darsana, yakni resi atau orang suci berhadapan dengan Dewa Indra atau Dewa Siwa dalam suatu pandangan gaib dengan mata rohani. 4. Awatara, yakni manusia berhadapan dengan awataranya, seperti Arjuna menerima wejangan suci Bhagavad Gita dari Sri Krishna Sang Purna Awatara. Ajaran suci Weda mengandung hal-hal pokok, yaitu 1. Tuntunan hidup manusia. Weda berisi tentang aturan tingkah laku manusia berupa anjuran untuk berbuat baik, larangan untuk melakukan kejahatan, pahala bagi mereka yang berbuat baik, dan hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan. Selain itu, Weda juga mengandung ajaran pokok tentang cara memuliakan Sang Hyang Widiwasa. Pokok ajaran Weda memotivasi umat manusia untuk selalu berbuat baik dan bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. 2. Ajaran yang relevan sepanjang zaman. Menurut Weda, wahyu Sang Hyang Widiwasa tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Weda selalu menjadi solusi terhadap permasalahan umat manusia sepanjang zaman di semua belahan dunia.
Kitab Suci Weda adalah tuntunan bagi umat Hindu dalam melangsungkan kehidupan baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Kebenaran ajaran Weda lengkap dan sempurna, dari masalah hidup di dalam kandungan sampai manusia meninggal dunia sudah diatur dengan baik di dalam Weda. Ilmu kedokteran, ilmu perbintangan, ilmu perang, dan sebagainya ada di dalam Weda. Nah, kitab suci Weda itu memiliki beberapa sifat seperti: 1. Weda tidak berawal karena merupakan sabdanya telah ada sebelum diciptakannya. 2. Weda tidak berakhir karena ajarannya berlaku sepanjang zaman. Mengingat Weda tidak berawal dan berakhir, maka disebut Anadi Ananta. 3. Weda Apauruseam tidak tersusun oleh manusia, melainkan diperoleh atau diterima oleh orang-orang suci atau para maharesi. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kodifikasi Weda atau pembagian kitab suci Weda. Pengumpulan berbagai mantra menjadi himpunan buku-buku adalah merupakan usaha kodifikasi Weda. Sloka-sloka yang ribuan banyaknya yang telah diturunkan ke dunia ini tidak diturunkan sekaligus atau bersamaan dan di tempat yang sama, melainkan dari zaman ke zaman sampai ribuan tahun. Untuk mencegah agar sloka-sloka itu tidak hilang dan selalu dapat diingat, banyaklah usaha-usaha yang telah dilakukan untuk menyusun dan mengumpulkan sloka-sloka itu. Dalam sistem kodifikasi, ada beberapa kecenderungan yang dipergunakan sebagai cara perhimpunannya, yaitu: 1. Didasarkan atas usia sloka-sloka, termasuk tempat geografis turunnya sloka-sloka itu. 2. Didasarkan atas sistem pengelompokan isi, fungsi, dan guna mantra-mantra itu. 3. Didasarkan atas resensi menurut sistem keluarga atau kelompok genealogi. Berdasarkan sistem pertimbangan materi dan ruang lingkup isinya, jelas bahwa jumlah jenis buku Weda itu banyak. Walaupun demikian, kita harus menyadari bahwa Weda itu mencakup berbagai aspek kehidupan yang diperlukan oleh manusia. Untuk memudahkan dalam mempelajari kitab suci Weda, maka para resi mengelompokkan kitab suci Weda menjadi beberapa bagian. Seperti apakah pengelompokan kitab suci Weda dan apa saja yang dipelajari dalam kelompok tersebut? Mari kita simak penjelasan berikutnya. Upaya untuk mengkodifikasikan Weda diprakarsai oleh Maharsi Biasa. Maharsi Biasa dikenal juga dengan sebutan Krishna Dwipayana. Maharsi dengan dibantu oleh murid-muridnya mengkodifikasikan Weda menjadi 4 kelompok. Adapun nama-nama siswanya yang membantu adalah: 1. Resi Pulaha menghimpun mantra-mantra menjadi Rigweda. 2. Resi Jaimini menghimpun mantra-mantra menjadi Samaweda Samhita. Ketiga, Resi Waisampayana menghimpun mantra-mantra menjadi Yajurweda Samhita. Dan keempat, Resi Sumantu menghimpun mantra-mantra menjadi Atharwa Weda Samhita. Oleh Maharsi Manu, dalam kitab Manusmriti atau kitab Manawa Dharma Sastra, kitab suci diklasifikasikan menjadi 2 kelompok besar, yaitu Weda Sruti dan Weda Smrti. Weda Sruti adalah kitab suci yang memuat wahyu yang diturunkan oleh Sang Hyang Widi kepada para maharsi. Adapun Weda Smrti adalah kitab suci yang memuat penjelasan Weda Sruti. Nah, berikut ini adalah bagan kodifikasi Weda. Nah, inilah pembagian kitab suci Weda. Banyak ya, biar kalian tidak bingung. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari Weda Sruti. Weda Sruti dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu mantra, Brahmana atau Karma Kanda, dan Aranyaka Kanda atau Upanishad.
Bagian mantra meliputi 4 kelompok yang disebut dengan Caturweda. Caturweda terdiri atas 1 yaitu Rigveda. Kata Rig berarti memuji atau mengucapkan mantra suci untuk memuji kebesaran Sang Hyang Widiwasa. Rigveda berisi tentang doa-doa pujaan. Kedua yaitu Samaveda. Kata Sam berarti irama atau lagu suci. Maharsi Jaimini khusus menghimpun mantra-mantra yang berisi tentang lagu-lagu pujaan kehadapan Sang Hyang Widiwasa. Samaveda memuat petunjuk-petunjuk tentang irama yang benar dalam membaca mantra untuk memuja Brahman. Ketiga, Yajurveda. Kata Yajur berasal dari kata Yaj yang artinya yajna atau persembahan atau kebaktian. Yajurveda berarti nyanyian pujaan yang dipersembahkan pada saat upacara kebaktian kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Isinya menguraikan tentang tata cara melaksanakan yajna. Yajurveda dibagi menjadi 2, yaitu Krishna Yajurveda dan Sukla Yajurveda. Dan yang keempat adalah Atharvaveda. Atharvaveda merupakan kumpulan mantra-mantra yang berkaitan dengan ajaran-ajaran yang bersifat magis. Kitab ini lebih bersifat keduniawian, menitik beratkan ajarannya pada kesejahteraan dan kedamaian hidup di dunia. Atharvaveda berisi tentang pengetahuan gaib, tentang cara pengobatan, menolak bala, penawar racun, dan sebagainya. Lalu bagian kedua dari kitab Shruti yaitu bagian Brahmana atau Karma Kanda. Kitab ini merupakan bagian kedua dari kitab Weda Shruti. Kitab ini berisikan himpunan doa untuk keperluan upacara yajna. Dan bagian yang ketiga disebut dengan Upanishad atau Aranyaka atau Jnana Kanda. Kitab ini sering pula disebut sebagai kitab Vedanta. Isinya khusus membahas aspek pengetahuan yang bersifat filsafat. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang Weda Smrti. Bagian-bagian Weda Smrti bisa dilihat di bagian ini. Kitab Weda Smrti secara garis besar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah bagian Vedanga. Bagian Vedanga berisi petunjuk-petunjuk tertentu untuk mendalami Weda. Vedanga terdiri dari beberapa bidang antara lain sebagai berikut. 1. Siksa, memuat cara mengucapkan mantra Weda dan tekanan suaranya atau ilmu fonetik atau bunyi Weda. 2. Vyakarana, memuat cara memahami Weda dengan bahasa yang benar atau tata bahasa Weda. Ketiga, Nirukta, memuat penafsiran asli mengenai kata-kata dalam Weda atau ilmu tentang etimologi atau arti kata. Keempat, Canda, memuat mengenai irama Weda atau ilmu tentang irama Weda. Kelima, Jyotisa, memuat pokok-pokok ajaran astronomi atau ilmu tentang astronomi dan astrologi atau ilmu perbintangan. Dan keenam adalah Kalpa, memuat tentang ritual upacara berkurban atau yajna. Bagian yang kedua yaitu Upaweda, merupakan kitab yang menunjang pemahaman Weda. Upaweda terdiri atas beberapa kitab, antara lain 1. Ayurveda, kitab yang memuat tentang ilmu pengobatan. 2. Gandharva Veda, merupakan kitab yang memuat pengetahuan untuk melakukan mantram sama Weda. 3. Arta Sastra, merupakan kitab yang memuat ilmu pemerintahan ekonomi, pertanian, dan ilmu sosial. 4. Itihasa, merupakan kitab yang memuat cerita kepahlawanan seperti epos Mahabharata dan Ramayana. Dan kelima, Purana, merupakan kitab yang berisi himpunan cerita tentang peristiwa tertentu dan juga tradisi. Dan selanjutnya yang keenam adalah Sarasa Mucaya dan Slokantara, merupakan kitab yang berisi mengenai etika dan tata susila.
Dan yang ketiga adalah bagian Nibanda. Nibanda memuat aturan cara pemujaan terhadap Tuhan, filsafat agama, dan tuntunan penggunaan mantra. Beberapa kitab yang termasuk bagian ini diantaranya adalah Sarasamucaya, Tantra atau Agama, Bhashya, Brihastika, Wahya, Uttara Mamsa, Wangsa, dan Puja Mantra.